Jadi judulnya nanti KDM Ganjar Pranowo, Ganjar Pranowo KDM, masuk itu barang. Selamat datang di channel Satrio Bushido Library. Ya, hari ini kita mau bahas soal ada yang marak dibicarakan di grupnya Kang Deddy Mulyadi, grup Facebook ya. Grup Facebooknya Kang Deddy Mulyadi itu tentang paket capres cawapres Deddy Mulyadi dan juga Ganjar Pranowo atau Ganjar Pranowo dengan Deddy Mulyadi. Paket ini terus bergulir dibincangkan oleh warganet termasuk teman-teman pendukung Kang Deddy Mulyadi, dan ada harapan yang sangat besar bahwa bisa difasilitasi oleh ya setidaknya kedua partai yang mengusung mereka saat ini, atau di mana kedua orang ini lahir di partai Golkar dan juga PDIP, mau mengusung kedua tokoh ini untuk capres dan juga cawapres di 2024. Menurut abang gimana untuk apa ini wacana ini? Ya menarik juga sih. Menarik ya. Yeah. Memang saya baca itu, saya ikuti juga. Komen-komennya lumayan banyak tinggi. Ya lumayan banyak. Ada yang 500, ada yang 400. Jadi diposting dua gambar. Satu gambarnya itu Deddy Mulyadi sebagai presidennya, wakilnya Ganjar Pranowo, dan sebaliknya Ganjar Pranowo presidennya, Deddy Mulyadi wakil presidennya. Sama-sama pakai baju putih kepala daerah. Saya lihat tuh topinya. Iya. Nah, cuman yang saya baca itu dari komentar-komentar tuh memang ada semacam kecenderungan kesepakatan. Yeah. Atau semacam penerimaan. Jadi kayaknya netizen di grup yang mengatasnamakan Kang Deddy Mulyadi itu sepertinya ya lebih cenderung menerima paket itu. Tapi kenapa grup-grup ini menerima Deddy Mulyadi dan juga Ganjar Pranowo ini dipaketkan dalam capres dan cawapres? Apakah ada kesamaan latar belakang atau gimana? Ya mungkin dari sisi personalnya ya. Kalau dari sisi personalnya, ya kedua orang ini bisa dikatakan sama-sama nasionalis. Iya. Terus yang kedua, sama-sama punya pengalaman juga, baik di eksekutif maupun di legislatif. Cuman perbedaannya, eksekutifnya KDM atau Deddy Mulyadi itu sebagai bupati, eksekutifnya Ganjar Pranowo itu sebagai gubernur. Ya. Kalau legislatif sama-sama mereka pernah jadi anggota DPR RI. Nah, di sisi lain, kedua orang ini juga kalau dilihat latar belakangnya sama-sama orang yang besar dari gerakan mahasiswa juga. Satu dari GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, satu lagi dari HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Ada termasuk ya organisasi yang sangat tua lah dalam konteks kita bicara organisasi kemahasiswaan. Ya, kalau di organisasi mahasiswa ini organisasi payung. Ya. Nah, terus yang ketiga, mungkin ya mereka ini sama-sama punya latar belakang sebagai anggota partai politik yang punya kemampuan atau yang punya potensi, tetapi tidak memiliki jabatan strategis atau bukan sebagai penentu partai. Keduanya bukan ketua partai. Dan yang paling penting di republik ini bukan klan. Bukan klan politik ya. Bukan klan politik, artinya partai politik kan punya klan-klan kalau kita di sini kan. Iya. Ini milik siapa udah macam perusahaan gitu kan. Nah, kedua orang ini bukan dari situ. Nah, dia kader dari bawah menjadi sesuatu karena prestasi atau karena keuletannya sebagai kader dalam organisasi itu atau dari organisasi partai itu. Nah, itu latar belakang itu. Terus yang kedua, kalau kita bicara pengguna media sosial Facebook, sepertinya Facebook itu lebih banyak digunakan oleh menengah ke bawah, ya. Bukan mau mencoba membuat stratifikasi sosial sebagai pengguna media sosial, tetapi lebih banyak itu penggunanya. Nah, karena kedua orang ini juga latar belakangnya bukan lahir dari keluarga elitis atau bukan lahir dari keluarga elit di republik ini, sepertinya ada kecenderungan pengguna media sosial Facebook itu mereka ini melihat dirinya sama-sama orang yang lahir dari masyarakat biasa. Artinya bukan elit yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan gitu. Nah, itu menurut saya yang mendorong psikologi massa itu atau psikologi orang yang ada di grup itu menerima kedua tokoh ini sebagai harapan ke depan. Itu. Yeah. Nah, dari sisi situasi, menurut saya situasi ini kemunculan kedua orang ini
berangsur-angsur merubah friksi atau perselisihan akut yang terjadi di masyarakat pasca pemilu 2014 sama 2019 kemarin. Ya. Ada polarisasi masyarakat. Polarisasi yang terjadi di masyarakat itu yang hari ini dipelihara semacam semacam pengelolaan emosi publik yang menjadikan pemilu itu seolah-olah berlangsung terus sampai sekarang. Iya. Cuman perbedaannya aja. Kalau kemarin itu kan perbedaannya itu jagoannya lah katakan ya. Jagoannya itu antara Jokowi dengan Prabowo. Ada kampret dan juga cebong kan. Nah, kemudian sekarang situasi itu malah muncul kembali dengan kehadiran misalkan tuh jagoannya yang tadinya Prabowo telah bergabung dengan pemerintahan, akhirnya muncul kayak Anies Baswedan. Jadi semacam ada kanal-kanal politik dari emosi massa itu yang terus dipelihara agar konflik ini terus berlanjut. Iya. Nah, jadi tidak muncul semacam tokoh baru atau tidak dilahirkannya tokoh baru yang dapat merubah polarisasi itu menjadi semacam demokrasi yang lebih sehat. Iya. Nah, dengan kehadiran dua tokoh ini menurut saya itu bisa saja terjadi. Karena latar belakangnya kita katakan tadi ya sama-sama nasionalis, kemudian sama-sama punya kemampuan untuk meredam sentimen sara atau sentimen primordialisme yang menjadi kadang-kadang menjadi basis sikap politik seseorang yang sangat keras walaupun sebenarnya tidak rasional. Iya. Dari sisi kedaerahan juga ini jadi paket yang baru ya, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ya, kalau potensi kemenangan Iya. Potensi kemenangan dilihat dari populasi ya. Kalau dilihat dari populasi kalau kita bicara tentang jumlah pemilih ya terbesar di Indonesia itu kan nomor 1 Jawa Barat, nomor 2 Jawa Timur, nomor 3 Jawa Tengah. Iya. Jadi kalau kedua ini bisa bersatu, saya kira pemilihan nggak terlalu susah. Iya. itu satu. Nah, terus yang kedua belum ada sejarahnya. Iya. Jawa Barat itu melahirkan salah satu calon. Iya. Padahal mereka termasuk seperti yang kita bilang adalah jumlah atau populasi penduduk terbesar di Indonesia. Dia belum pernah melahirkan calon. Kalau memunculkan salah satu calon misalkan dari sana, walaupun RI1 atau RI2, saya rasa mungkin Jawa Barat itu bisa solid. Iya. Jadi selama ini kan dia hanya jadi ladang perebutan suara oleh orang-orang lain. Iya. Sekarang ini Jawa Barat, bagaimana respon dia? Apakah dia akan ikut dari bagian yang akan mempengaruhi atau bagian yang akan menumbuhkan atau bagian yang akan menentukan arah bangsa ini atau bagian yang akan menentukan proses demokrasi itu makin berkualitas atau enggak? Betul. Ataukah nanti proses demokrasi itu kembali lagi ke seperti 2014-2019 yang kita terjebak pada primordialisme. Dan Jabar hanya sebagai lumbung suara lagi gitu kan. Iya. Kalau tidak ada tokoh yang maju seperti Kang Deddy ini nggak berani dimajukan, ya Jabar cuma jadi panggung politiknya para tokoh-tokoh politik yang mau kontestasi di 2024 ini tanpa ada jagoannya di situ dari Jawa Barat kan. Tapi dari sisi personalitinya KDM dan juga Ganjar, hari ini kan keduanya ini lahir dari partai besar. KDM dari Golkar, kemudian Ganjar juga dari PDIP. Namun tingginya animo masyarakat kepada kedua tokoh ini, harapan masyarakat kepada kedua orang ini belum ada restu dari partai keduanya untuk mereka di capres. Ini gimana makanya ini kan memang proses demokrasi ini memang sangat kompleks sekali ya. sangat kompleks sekali gitu. Kalau kita bicara tentang penguatan demokratisasi, kita harus lewat pemilu. Ya. Kalau kita bicara tentang penguatan demokrasi yang lebih luas, misalkan peran serta masyarakat atau kekuasaan ada di tangan rakyat atau kedaulatan ada di tangan rakyat, mestinya sebenarnya partai politik menjadi kanal atau menjadi menampung aspirasi publik gitu. Tetapi kalau kita lihat keadaan sekarang kan kita seolah-olah dipaksa tunggu dulu partai dulu bisa bicara dukung siapa gitu. Itu kan sesuatu yang terjadi hari ini. Sama misalkan seperti yang terjadi dengan apa yang dilakukan oleh elit-elit Golkar di beberapa pemberitaan yang meminta KDM tahan dulu syahwat politikmu. Padahal belum tentu ada syahwat politik itu ya. Betul, tapi karena ada dukungan rakyat, karena ada deklarasi-deklarasi yang terjadi, dianggap itu sesuatu yang dimobilisir oleh KDM. Padahal sebenarnya ini harus dimaknai sebagai
bagian dari demokrasi yang sedang tumbuh. Warga negara punya inisiatif untuk menentukan atau mengutarakan siapa yang dia ingin, kepada siapa dia punya trust politik sebagai dukungan untuk menjadi pemimpin ke depan. Kan itu. Sama seperti di Ganjar Pranowo juga terjadi hal yang sama kan, bahwa teguran-teguran, bahkan ancaman pemecatan, bahkan pernyataan elit sesama partai PDIP juga terjadi untuk menyatakan jangan sampai lo bicara dulu sebelum ibu ketum menentukan putusan kan gitu. Nah artinya situasi ini yang saya bilang itu demokrasi kita begitu kompleks. Di satu sisi rakyat punya hak untuk berbicara, di satu sisi hak rakyat untuk mengutarakan apa yang sikap politiknya, tapi di sisi lain ada juga kelompok atau infrastruktur atau institusi demokrasi itu sendiri yang melarang itu terjadi gitu. Kan? Jadi semacam apa ya? Jadi semacam terjadi dilematis lah kita nih ya. Situasinya absurd. Absurd. Diharapkan rakyat berpartisipasi dalam sistem demokrasi, tapi ketika dia berbicara dilarang oleh institusi demokratis prosedural itu sendiri gitu. Itu yang terjadi. Ya harusnya kan kalau memang kita mau semakin menjadikan demokrasi ini lebih berkualitas, lebih dewasa, apa yang menjadi suara rakyat ini hari ini gitu kan, aspirasi rakyat ini ditampung oleh partai, kemudian partai mengolah dan juga melihat potensinya dan juga menerima gitu kan seperti apa suara rakyat ini diterima di partai. Jangan partai kemudian yang jadi kan segelintir orang nih, partai ini hanya segelintir orang yang bicara soal perubahan, yang bicara soal kekuasaan ini di bawah kan begitu. Ini masalah yang terjadi saat ini di kita gitu kan. Ya itu masalah partai politik kita sekarang, karena ya itu tadi, meskipun kadang menyatakan dirinya demokrasi tapi masih karakternya feodal, oligarkis gitu-gitu kan dalam mengambil kebijakan partai politik itu kan. Nah, kalau misalkan kita kembali kepada paket Ganjar Pranowo Deddy Mulyadi atau Deddy Mulyadi Ganjar Pranowo, sebenarnya ini bisa dikatakan itu paket yang sangat ideal ya, dari beberapa pertimbangan-pertimbangan yang kita sampaikan tadi, pertimbangan populasi jumlah pemilih, pertimbangan pergeseran calon-calon yang akan dimajukan sebagai pemimpin bangsa ini dari beberapa provinsi, tidak lagi dari Jawa sentris misalkan. Ditambah lagi koreksi yang akan dilakukan oleh rakyat terhadap pengalaman masing-masing calon atau masing-masing figur, dan kita akan meninggalkan politik primordialisme itu. Nah, kalau itu sampai terjadi, menurut saya dah masuk itu barang. Kata orang Medan, masuk itu barang. Tapi sekali-kali boleh lah ya kita undang nanti salah seorang dari bagian relawan Ganjar untuk ngobrol di sini, untuk melihat potensi Ganjar Deddy ini bagaimana gitu. Kalau Deddy Ganjar ini bagaimana, karena kan kalau kita bicara ya lebih terbuka aja di grup-grup Deddy Mulyadi sendiri kan sudah marak nih nama Ganjar Prabowo dibahas untuk dipaketkan dengan Deddy Mulyadi. Sebaliknya kalau di grupnya Ganjar Pranowo ini gimana sih gitu kan? Kalau apakah ada beberapa grup itu yang selalu saya ikut berkomentar, dan ada kecenderungan itu juga karena ada beberapa hal yang menurut mereka itu ada kesamaan yang sangat mutual antara Deddy Mulyadi dengan Ganjar Pranowo. Pertama-tama itu soal nasionalisme mereka, soal penolakan mereka terhadap primordialisme, politik primordialisme atau politik aliran. Nah, di Ganjar sendiri pengalaman itu ada, dan di Deddy Mulyadi sendiri pengalaman itu ada. Artinya kedua belah pihak ini kalau misalkan dituntut soal nasionalisme, dituntut soal nilai-nilai kebangsaan, menurut saya kedua orang ini diterima di kedua belah pihak, baik itu berlawannya Ganjar maupun berlawannya Deddy Mulyadi. Ya, buat teman-teman netizen, subscribernya Satrio Bushido Library, kemudian juga fansnya Kang Deddy Mulyadi, silakan tinggalkan komen kawan-kawan di di channel kita. Keinginan untuk paket ini
apakah misalnya dukungan atau penolakan, silahkan saja Ya. tinggalkan komennya. Kemudian juga kalau memang teman-teman setuju, nanti kita akan hadirkan salah seorang seorang teman dari Ganjar yang Ya. mungkin akan bicara soal paket Ganjar Dedi ini gitu ya, biar ngeklik memang benar-benar terbukti bahwa ada pembicaraan itu di tingkatan teman-teman relawan Ganjar, supaya nanti ke depan makin kencang ini obrolannya dan makin jadi itu barang yang Jadi paling itu penting. Setidaknya setelah teman-teman menonton video ini, artinya ini opini ini kami angkat berdasarkan apa yang menjadi perbincangan di media sosial. Iya, betul. Khususnya perbincangan di salah satu grup Deddy Mulyadi. Iya. Nah, kalau misalkan ada wacana atau ada penolakan, ada dukungan terhadap wacana paket ini, silakan aja maju Ya, di itu sah-sah aja. Ya, gitu silakan kan. aja Kita ditaruh di hanya kolom menyampaikan komentar. referensi. Gitu. Misalkan ya cocoknya Deddy Mulyadi sama Anies Baswedan, Iya. apa? Cocoknya Deddy Mulyadi tuh paketnya sama Gatot Nurmantio, Iya. misalkan ya kan. Cocoknya sama AHY misalkan, Iya. atau cocoknya sama Bagjuson misalkan kan. Silakan aja bikin gitu loh. Boleh, Artinya boleh, ini boleh. menjadi semacam diskursus kita untuk Iya. memperkaya Betul. ruang publik dengan perdebatan-perdebatan yang sehat, Iya. dengan kemunculan nama-nama yang dianggap punya kapasitas gitu. Sekalipun dasar kemunculan sikap itu hanya berdasarkan pemahaman sekilas atau karena ada satu momentum dilihat dia pakai simbol tertentu, agama tertentu, dianggap itu religi gitu ya kan. Nah, tapi kalau kita kan lebih kepada backgroundnya itu berdasarkan pengalaman, baik itu mulai dari mudanya menjabat, dia jabat di eksekutif dan di legislatif, kemudian pengalaman dia untuk bicara nasionalisme dan kebangsaan, yang gitu-gitu kan, Iya. yang menjadi ukuran kita layak menjadi RI 1 atau RI 2. Jadi perbedaan itu sah-sah saja buat Sah-sah kita saja, gitu. sah-sah. Dan juga itu akan menjadi pendewasaan kita dalam proses demokrasi. Perbedaan itu jangan diarahkan ke hal-hal yang emosional gitu kan. Ini biar aja gitu, kita semakin dinamis lah dengan adanya perbedaan-perbedaan ini. Tapi kayak abang gitu. baca nggak bahwa KDM sekarang itu udah mulai muncul dukungan dari elit-elit atau dari pengurus atau kader-kader partai Oh Golkar? iya, aku ngeliat juga itu. Saya lihat ada satu berita yang menarik, didukung oleh salah satu kader Golkar dari wilayah Papua bahkan ya kan. Paskalis apa gitu? Ya, Paskalis. Bapak Pengurus, Paskalis lah. Pak Paskalis. Setelah sebelumnya Matias Mekeng gitu kan, Pak Matias Mekeng, kemudian Pak Melkias Mekeng. Matias Mekeng, kemudian ada Pak Paskalis gitu kan. Menarik, dari daerah-daerah timur nih yang Iya. mendukung Kang Deddy Mulyadi untuk Capres 2024. Setidaknya gitu kan. mereka membuat persamaan atau mengkomparasi dengan Jokowi. Ya, Iya. gitu kan, bahwa ada semacam Kesamaan, perjalanan yang sama ya kan, antara kedekatan dengan rakyat. ya antara prosesnya Jokowi dengan proses KDM saat ini gitu. Ya kalau perjalanannya sudah sama sih ya kita harapkan nasibnya juga sama. Jadi Capres 2024 Kang Deddy. Aduh, ya itu sih kalau menurut kita ya. Ya. Ya mungkin mereka realistis ya. Ya, Nah, betul. hasil survei pernah diluncurkan kan di indikator politik Indonesia itu ya bukan bukan lembaga survei abal-abal Ya, bukan lembaga Artinya survei abal-abal dan cara surveinya pun fair. gitu. Cara surveinya fair, dia tidak menyebutkan nama atau metodologi yang sering disebut top of mind. Ya. Dia tidak menyebutkan nama dan dapat 1%. Artinya Kang Deddy Mulyadi ada di hati rakyat. Iya. Tinggal bagaimana mengelola ini Betul. menjadi satu gerakan yang masif hingga ke seluruh provinsi, Iya. agar memang ya paket ini terwujud gitu. Ya jadi itu barang. Biar masuk itu barang. Jadi judulnya nanti Ya. KDM Ganjar Pranowo, Ya. Ganjar Pranowo KDM masuk itu barang. Iya. Oke Bang, mungkin sampai situ aja. Sampai di situ dulu podcast kami. Mudah-mudahan ini jadi referensi politik buat teman-teman dan juga jadi pendidikan politik buat kita bersama. Semakin dewasa kita dalam berpolitik, terutama melihat dan menyambut pemilihan presiden dan pemilu 2024 nanti. Sip. Salam dari kami, Jazz.